Selamat datang. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba mengubah cara kita semua memandang investasi. Kita akan bergeser dari yang mungkin tadinya cuma tebak-tebakan atau ikut-ikutan, menjadi sebuah proses yang jauh lebih logis dan sistematis. Coba deh inget-inget lagi. Pernah nggak sih ada temen yang datang terus bisik-bisik, saham ini pasti naik. Dan kamu pun nekat ikutan beli. Ternyata beneran untung. Wah, rasanya seneng banget kan? Tapi, yuk kita jujur-jujuran. Seberapa sering skenario sebaliknya yang terjadi? Rekomendasi yang tadinya kedengaran meyakinin, malah bikin kita rugi. Ini pengalaman yang sebenarnya umum banget kok. Jadi, kalau kamu pernah ngalamin, kamu nggak sendirian. Nah, ini dia intinya. Kebiasaan ikut-ikutan, beli saham cuma karena lagi rame dibicarain, atau panik jual pas pasar lagi goyang, itu semua adalah resep kegagalan. Kenapa? Ya karena keputusan yang didasari emosi itu seringkali nggak bisa diandalkan. Oke, biar lebih terarah, ini peta jalan kita. Kita akan bahas soal dua jalan investasi, yaitu ikut-ikutan lawan logika. Terus, kita bedah apa sih analisa saham itu? Lanjut ke dua kacamata analisanya, jebakan-jebakan yang harus dihindari, dan di akhir kita bahas langkah pertama yang bisa langsung kamu coba. Baik, kita mulai dari bagian pertama ya. Anggap aja ada persimpangan jalan dalam berinvestasi. Nah, jalan mana yang kamu pilih di sini, itu bakal sangat menentukan hasil akhir portofolio kamu. Nah, ini dia perbandingannya. Di satu sisi ada investasi ikut-ikutan. Ini kan basisnya rumor, tren sesaat, dan emosi. Hasilnya, ya untung-untungan, seringnya malah boncos. Di sisi lain ada investasi logis, yang dasarnya data, analisa, dan ada prosesnya. Tujuannya jelas, membuat keputusan yang kita pahami alasannya. Terus gimana caranya kita bisa pindah ke jalur yang logis ini? Jawabannya ada di satu kata. Analisa. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya makna dari analisa saham? Jangan pusing dulu lihat definisinya. Gampangnya gini aja. Analisa itu adalah proses kita ngerjain PR. Ini cara kita buat benar-benar kenal sama apa yang mau kita beli, jadi bukan sekedar ikut-ikutan tren tanpa tahu apa-apa. Poin kuncinya adalah ini. Analisa itu jembatan yang ngebawa kita dari pola pikir, kayaknya saham ini bakal naik deh, ke data menunjukkan perusahaan ini sehat dan harganya wajar. Beda banget kan kedengerannya? Nah, dalam dunia analisa, ada dua kacamata utama yang biasanya dipakai sama investor buat ngelihat sebuah saham. Dua-duanya ini penting banget dan ngasih kita sudut pandang yang berbeda. Nah, ini yang paling menarik. Analisa fundamental itu fokusnya menjawab pertanyaan apa yang bagus untuk dibeli. Jadi kita ngecek nih perusahaannya sehat atau enggak. Sementara analisa teknikal itu fokusnya ke kapan waktu yang tepat untuk membeli. Jadi fundamental bantu kita milih mobil yang bagus, teknikal bantu kita milih kapan waktu terbaik buat mulai nyetir. Yuk kita bahas kacamata yang pertama, analisa fundamental. Ini tuh ibaratnya kita jadi detektif yang menyelidiki kesehatan bisnis sebuah perusahaan dari dalam. Anggap aja kita mau beli mobil bekas. Kita pasti cek kan, model bisnisnya apa, mesinnya gimana, riwayat servisnya gimana, ada keunggulan apa dibanding yang lain, dan terakhir, harganya kemahalan atau enggak. Nah, kita pengen mastiin mesin bisnis perusahaan itu benar-benar sehat. Oke, sekarang kita ganti kacamata. Kita lihat dari sisi analisa teknikal. Kalau yang tadi fokusnya ke mesin mobil, lensa yang ini fokusnya lebih ke membaca psikologi para pengemudi lain di jalan raya. Betul, kalau fundamental itu soal ngecek mobilnya. Teknikal itu lebih kayak kita baca peta lalu lintas atau Google Maps. Kita lihat grafik harganya, kita identifikasi trennya lagi naik atau turun, kita cari polanya dan lihat seberapa ramai perdagangannya. Ini semua tentang sentimen pasar. Oke, sekarang kita udah kenal alat-alatnya. Tapi, sama pentingnya dengan tahu cara pakai alat, kita juga harus tahu jebakan-jebakan apa aja yang mesti dihindari. Nah, ini dia 4 langkah yang paling sering bikin orang rugi. Pertama, beli karena FOMO, takut ketinggalan. Dengar ada yang panas, langsung ikut-ikutan. Kedua, malas riset sendiri. Ketiga, nggak peduli sama kesehatan perusahaannya, yang penting grafiknya lagi bagus. Dan terakhir, nggak punya rencana jual. Nggak tahu kapan harus take profit atau cut loss. Ini resep pasti menuju kerugian. Terus, gimana dong cara mulainya? Tenang, kita nggak perlu langsung jadi ahli kok. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana supaya kita terbiasa untuk berpikir kayak seorang analis. Ini adalah latihan praktis yang bisa langsung kamu coba nanti. Coba deh pilih satu perusahaan yang produknya kamu kenal atau sering pakai.
Terus cari laporan keuangan terbarunya. Gampang kok dicari online. Lalu lihat grafik harganya selama setahun terakhir. Setelah itu coba tanyakan ke diri sendiri. Dari data ini kelihatannya ini bisnis yang sehat nggak ya? Ingat ya, ini cuma buat latihan, bukan suruh beli. Tujuannya cuma buat membiasakan diri sama prosesnya. Jadi, poin utamanya adalah ini. Investasi yang sukses itu bukan soal hoki, tapi soal membangun sebuah proses yang logis dan sistematis. Keberuntungan itu bisa datang dan pergi, tapi proses yang baik akan selalu jadi fondasi yang kuat. Mari kita tutup dengan filosofi ini. Pasar itu memang nggak bisa kita prediksi 100%, tapi pasar bisa kita analisa. Jadi kuncinya adalah mulailah dengan logika. Oke, itu dia pembahasan kita. Dengan menerapkan logika, kita semua selangkah lebih dekat untuk menjadi investor yang lebih cerdas dan mandiri. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.